Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Musal Jutanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Kami dari kelompok 5 dan akan menjelaskan materi tentang peradaban pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Riwayat hidup Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufil bin Abdul Al-Uzza bin Robbah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi. Nasab Umar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Umar bin Khattab lahir pada tahun 13 pasca tahun gajah. Warna kulit Umar putih kemerah-merahan, wajahnya tampan, tangan dan kakinya berotot, postur tubuhnya tinggi besar, seolah-olah Umar sedang mengendarai kendaraan karena terlalu tinggi. Tubuhnya kuat dan tidak lemah. Umar suka menyemir rambut dan jenggotnya dengan bahan pewarna al-hina. Semasa anak-anak, Umar bin Khattab dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy. Yang membedakannya dengan anak lain, Umar saat itu sempat belajar baca tulis yang sangat jarang sekali terjadi di kalangan Quraisy. Umar semasa hidupnya memperistri 7 orang perempuan, baik yang dinikahinya saat masa jahiliyah atau sesudah memeluk Islam. Umar radhiyallahu anhu sendiri masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tepatnya saat beliau berumur 27 tahun. Tatkala itu jumlah sahabat yang memeluk Islam berjumlah sekitar 40 orang, laki-laki dan 11 orang perempuan. Umar wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar Asy-Syiddiq saat wafat. Beliau wafat setelah menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Tepatnya pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar wafat sebab ditusuk dengan belati beracun pada saat beliau sedang menjadi imam sholat berjamaah oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau ditusuk di bagian perut dan dada. Pada akhirnya Abu Lu'lu'ah sendiri melakukan bunuh diri karena merasa terancam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera tiba, ia berkonsultasi dengan para sahabat mengenai khalifah selanjutnya. Kemudian para sahabat semuanya bermusyawarah dan menghadap Abu Bakar untuk meminta seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar memanggil Utsman dan meminta pendapatnya mengenai siapa khalifah selanjutnya. Abu Bakar tidak memilih khalifah selanjutnya secara langsung agar tidak terjadi perselisihan. Kemudian Utsman bin Affan mengusulkan nama Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, para sahabat sepakat dan menerima Umar bin Khattab sebagai khalifah yang secara langsung ia diterima sebagai khalifah yang resmi yang siap menuntun umat Islam kepada masa yang penuh dengan kemajuan dan membuka cakrawala dunia baru. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan atau membawakan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini ada poin-poin yang terpenting yang kita harus memahami kenapa sih kita harus memahami peradaban Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sini saya akan membawakan.
Pertama, pada masa Khalifah Umar bin Khattab banyak mengalami kemajuan-kemajuan. Di antaranya satu, ada kemajuan di bidang perluasan wilayah Islam, antara lain ekspedisi di wilayah Islam terlain, ekspedisi ke Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dengan semangat iman dan jihad, walaupun pasukannya sedikit dibanding dengan umat musuhnya. Umat Islam berhasil membawa pasukannya ke medan perang dengan musuh umat Islam, berhasil menangkan pertempuran dan menguasai pada tahun 13 Hijriah. Umat Islam walaupun tentara sedikit berhasil menguasai Romawi. Ekspedisi ke Mesir, Jenderal Amr bin As berhasil menguasai seluruh wilayah Mesir pada masa tahun ke-20 Hijrah atau 640 Masehi. Dua, adapun kemajuan di bidang kenegaraannya, Khalifah Umar bin Khattab adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan. Umarlah yang memulai mengatur sistem pemerintahan Islam, baik itu masalah politik, demokrasi, administrasi, dan pembagian dekorasi, serta peraturan-peraturan hubungan antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah. Umar juga sangat memberi perhatian pada jiwa demokrasi baik dalam kalangan rakyat dan pemerintahan. Umar selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh baik dari muhajirin dan ashar dengan rakyat dan administrator negara untuk memecahkan masalah-masalah untuk umum dan kenegaraan. Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan sipil yang sempurna. Dia menempatkan diri sebagai kepala operasional atau kepala negara dengan membentuk berbagai organisasi di bawahnya, antara lain bidang organisasi politik pemerintahan. Ini ada tokohnya yang pertama Al-Khilafah, jabatan kepala negara. Kedua, Al-Wizarat, jabatan setingkat menteri. Dan yang ketiga, Al-Kitabat, sekretaris negara. Nah, adapun di bidang administrasi negara, satu, membentuk departemen lembaga tinggi negara. Adapun Diwan Al-Jundi, badan pertahanan keamanan. Dipan Al-Qaraj, badan keuangan. Dan yang ketiga, Diol Al-Qoda, departemen kehakiman. Kedua, membentuk administrasi pemerintahan dalam negeri, antara lain membagi 8 provinsi. Pertama, Madinah, Mekah, Syria, Jazirah, Basra, Kufra, Mesir, dan Palestina. Adapun di bidang sosial kemasyarakatan, yang satu, mengandalkan hisbah atau bisa disebut dengan pengawasan terhadap pasar dengan pengontrolan terhadap timbangan dan takaran serta kebersihan. Kedua, menetapkan tata tertib moral, sosial, dan kultural yang berciri khas Islam, termaksud menetapkan pengeluaran kalender Hijriah, mendiri Baitul Hikmah, menciptakan tahun Hijriah. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah bidang hukum. Yang A, menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri, ada Al-Maidah ayat 38. Tetapi Umar tidak melakukannya kasus pencuri Baitul Mal. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri Baitul Mal. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas mengirim berita kepada Umar. Dalam balasannya, Umar memerintahkan agar pencuri tersebut tidak dikenakan hukum. B. Hukum bagi orang yang mabuk. Umar menetapkan 80 kali cambukan, meskipun sebelumnya sudah ditegaskan bahwa
Hukum mabuk dicambuk 40 kali. Kebijakan Umar ini didasarkan pada bahwa mabuk adalah analog atau seringkali berujung pada menuduh secara tidak benar atau disebut dengan memfitnah orang berzina, di mana Al-Quran telah menetapkan hukumnya 80 kali cambukan. Umar orang pertama memaksakan hukum baru ini bagi orang yang mabuk. Ketiga dan C, pengharaman nikah mutah. Umar bin Khattab dalam mengharamkan nikah mutah mempunyai landasan beberapa hadis yang berikut. Imam Muslim diriwayatkan dengan sanad dari Salamah. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.